Halo semua, saya Alvin dari setrum.com. Pada edisi perdana ini kita akan test drive mobil listrik dan kebetulan di samping saya sudah ada BMW i3S. Yuk kita cobain. Setrum.com itu sebenarnya portal media khusus untuk kendaraan listrik dan teknologi energi lainnya. Di zaman sekarang ini kita ngerasain peralihan dari bahan bakar fosil ke tenaga listrik. Nah, setrum.com ini kita hadir membahas dan menyampaikan berita mengenai adaptasi baru. Karena banyak mulai bermunculan mobil atau motor listrik baik dari pabrik yang besar sampai pabrik rumahan. Tapi di saat yang bersamaan juga banyak orang yang skeptis sebenarnya mobil listrik itu pelan, lambat, atau takut kehabisan baterai di jalanan. Sebenarnya apakah si skeptis orang-orang ini itu benar atau enggak? Kita jawab di video ini. Di video kali ini kita mendapat mobil test car dari BMW modelnya i3S. Kenapa kita pilih mobil ini? Karena nomor satu, sebenarnya ini mobil udah dijual resmi di Indonesia oleh BMW Indonesia. Lalu standar feature di mobil listrik ini yang kita anggap akan berguna dan terpakai terus di masa depan sudah ada di mobil ini. Dari sisi eksterior, desain itu futuristik, ada BMW double kidney grille yang sebenarnya cuma hiasan di depan. Karena dia nggak ada lubang untuk pendingin mesin, karena mesin listrik nggak perlu didinginin. Semua lampu teknologi LED, velg itu besar, ukuran 20, tapi ukuran bannya rada unik, 195/50 R20. Itu terkesannya kalau dari samping mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau dari depan dan belakang itu kelihatan sekali bannya ramping. Dari samping kita bisa lihat yang paling mencolok itu suicide door-nya, jadi untuk membuka pintu belakang, pintu depan harus dibuka juga. Penumpang belakang itu tetap bisa gampang keluar masuk mobil. Kalau kita bilang kurang praktis, interior sangat futuristik, dominasi warna krem dan coklat. Dan BMW klaim itu 95% dari bahan interior bisa di recyclable karena mereka memperhatikan sustainability. Di dashboard ada infotainment screen yang kesannya rada melayang, dibikin floating. Secara driving position itu sebenarnya nyaman banget. Tempat duduknya ada bolster yang bisa nahan badan waktu kita belok, jadi masih nge-grip gitu ya. Kalau di belakang ya sebenarnya seadanya, tapi ruangan antara kepala dan plafon itu masih ada. Kalau maximum speed, kecepatan di limit di angka 160, ada electronic limit, tapi saya bilang i3 masih enteng banget di atas 150 dan kayaknya sih masih bisa lebih jauh. Dari handling sendiri, waktu kita belok itu solid dan stabil ya. Itu dibantu juga karena lokasi baterai ada di bawah, motor di belakang, dan bodinya carbon fiber. Jadi titik gravitasinya udah rendah, mobilnya itu rigid banget. Jadi pas kita belok, body roll itu nggak terlalu limbung. BMW-nya tuh kerasa banget. Suspensinya sendiri relatif keras untuk dalam kota, tapi getaran tuh diredam lumayan enak. Dari sisi pengereman, regenerative braking itu lumayan kerasa waktu kita angkat pedal gas. Untuk safety, ternyata lampu rem belakang juga ikut nyala sesaat setelah pedal gas tuh kita lepas. Untuk feature di Indonesia sendiri, kapasitas baterai BMW i3S ini di angka 120 ampere hour atau 42,2 kWh. Jarak tempuh maksimal bisa mencapai 246 km. Lalu sayangnya BMW i3S ini belum ada autonomous driving. Kita kali ini kedatangan tamu Mbak Reta dari Cubic BSD. Kali ini kita lagi mau ngetes BMW i3S full elektrik, dan tujuan kita bawa Mbak Reta juga untuk kasih impression ke kita apa rasanya sih bawa atau menjadi penumpang sekaligus membawa nyetir sendiri mobil listrik gitu.
Saya mau kasih lihat Mbak Reta tuh akselerasinya gitu. Mbak Reta sendiri belum pernah cobain mobil listrik sebelumnya? Belum, sama sekali. Jadi penumpang juga belum ya? Belum. Apalagi nyetir ya? Iya. Jadi ini perdana banget. Perdana banget. Oke. Nah, jadi biasanya mobil listrik itu orang kagetnya tuh selalu pas lagi akselerasi gitu. Nah, meskipun BMW BMW i3 ini sebenarnya kategorinya city car, tapi biasanya orang tuh suka tetap kaget gitu, gara-gara torsinya tuh udah langsung instan gitu kan. Dan lagi BMW ini ada punya 4 mode, itu ada dari Eco ke Eco Pro, Eco Plus, Comfort sama Sport. Nah, kita langsung cobain yang Sport dulu ya, jadi langsung dikagetin. Oke, siap Mbak Reta? Oke, siap. Pegangan dulu berarti. Wow. Wow. Langsung 100 Gila. km per jam. Gimana, keren ya? Berisik ya ampun. Keren ya? Keren banget. Nggak ada suaranya tapi... Kalau biasa kan kita udah berisik banget gitu kan mau nariknya ya. Iya, Keren. kayak ditembak ya, kayak pakai apa? Kayak pakai ketapel. Mungkin Mbak Reta mau cobain? Boleh. Nyaman ya? Nyaman banget. Banget. Interiornya juga nggak ada bunyi krak gitu ya, masih Smooth semua, silent. kayak German engineering. Hai, aku Ireta. Saya baru nyobain i3S, mobil listriknya BMW. Itu oke banget sih, karena saya sebagai pengguna BMW juga baru ngerasain ini tuh tetap mobil BMW, tapi bedanya jauh banget gitu loh. Pasti kalian tuh harus coba deh. Jadi ini apa? Sport mode? Ini masih comfort. Masih comfort. Mau tes yang sport ya? Ya coba kita langsung switch aja lah. Langsung bisa. Yang sport langsung ada ininya. Oh gitu, oke deh coba ya. Ini jalan gede nih. Waduh. Tapi remnya juga enak ya. Enak ya. Cuma rada dalam aja feel-nya ya. Iya tapi dia immediate juga. Karena dibantu sama motornya ya. Regen braking-nya. Handlingnya juga keren ya, Mas? Iya, ini juga tuh. Responsnya bagus banget ya. Immediate loh. Pertama kali kita bawa mobil listrik ya. Itu akselerasinya ya. Benar-benar kita kaget gitu loh. Mobil yang biasa kan kita gigi 1, gigi 2, gigi 3 gitu kan. Terbiasa dengan gitu. Ini langsung aja gitu. Torque akselerasi langsung. Ya tadi kan kita coba dari 0 sampai 100 itu waduh. Berapa second tadi ya? Pak, mungkin 3 kali ya. Nah, handling juga surprisingly ini enak ya. Rigid langsung deh, responsif banget gitu loh. Center of gravity-nya kan di bawah. Gitu. Jadi dianya tuh langsung stabil kiri kanan gitu ya. Beda sama ya mobil-mobil kecil yang seperti kayak gini. Itu jauh. Kayaknya napak banget gitu loh ke aspal tuh benar-benar kita jadi confident, akselerasinya ada, handlingnya bagus. Waduh, belum kebayang tuh. Belum kebayang, tapi kalau mungkin di luar negeri, saya rasa nggak masalah. Karena charging station udah banyak. Pertama suara ya, nggak ada suara. Kedua, maintenance-nya pasti ini kan low. Tergoda pasti. Cuman jual dulu yang mana nih.